Halo Bunda, kembali lagi dengan Bidan Seru nih. Kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang sering banget nih saya dapatkan dari ibu-ibu hamil. Terutama ibu hamil yang trimester pertama nih, yang baru aja ngerasain hamil. Hamil pertama, banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Seperti apa aja sih? Yang pertama, kapan sih perut saya terlihat besar, Bu Bidan? Kok saya udah hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, kok perutnya masih kelihatan rata aja nih Bu Bidan, kayak nggak hamil, itu kenapa? Satu. Kemudian pertanyaan kedua, Bu Bidan, kapan sih terdengar detak jantung janin saya? Saya udah nggak sabar nih. Kapan ya kira-kira waktu yang tepat untuk mendengarkan detak jantung janin? Yang ketiga, pertanyaan yang paling sering dan paling umum. Kira-kira makanan apa aja sih yang harus dihindari ibu hamil? Apalagi pada saat trimester pertama ya. Banyak bumil yang khawatir. Makan ini takut nggak boleh, makan itu takut nggak boleh karena lagi hamil ya. Nah, di video ini kita akan bahas 3 pertanyaan itu ya. Baik, langsung aja kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Kenapa sih Bu Bidan saya hamil 2 bulan, hamil 3 bulan kok perutnya masih rata? Itu normal nggak sih? Nah, jawabannya normal, Bun. Wajar. Kenapa kok wajar perutnya masih rata padahal lagi hamil? Karena usia kehamilannya itu masih sangat muda, Bun. Hamilnya masih hamil muda trimester pertama. 1 sampai 3 bulan atau sampai 12 minggu, saat usia kehamilan 12 minggu, perut masih terlihat rata karena janinnya masih kecil. Kalau kita perkirakan, itu kira-kira masih, si janinnya tuh masih sebesar buah jeruk. Jadi masih kecil dan imut banget ya, Bun. Jadi masih sangat wajar nih kalau belum terlihat baby bumpnya, atau belum terlihat perut yang besar, atau belum terlihat perut yang membuncit. Wajar. Kalau usia kehamilan udah 16 minggu, 4 bulan, biasanya mulai terlihat dikit-dikit nih Bun. Jadi nggak langsung besar Bun. Dan Bunda harus tahu, untuk terlihat besar itu mulainya dari bawah. Ya, dari mulai atas tulang kemaluan, di situ mulai membesarnya dari situ. Jadi nggak langsung perut besar tuh langsung di deket pusar, enggak. Jadi mulai pembesarnya itu dari bawah memang. Mulai besar, dia mulai dari atas tulang kemaluan pertamanya, terus dia naik lagi 2 jari di atas tulang kemaluan, kemudian dia di tengah-tengah pusar, terus semakin besar semakin naik ya. Jadi mulainya dari bawah. Dan yang nggak kalah penting, bentuk perut itu juga dipengaruhi nih dengan bentuk badan ibunya. Bentuk perut saat hamil dipengaruhi oleh bentuk badan ibunya. Ada ibu yang gemuk ya, dari sebelum hamil ada yang badannya sudah gemuk, dan ada yang badannya nggak gemuk atau kita bisa bilang kurus lah ya gitu Bun. Jadi itu juga sangat mempengaruhi. Memang pada saat trimester pertama, baik ibu yang tubuhnya gemuk atau yang kurus itu sama, belum terlihat perbedaannya. Ya, karena perutnya kan rata-rata itu masih datar aja ya. Yang ibu yang tubuhnya gemuk ya kelihatannya sebegitu juga. Yang kurus juga masih belum terlihat adanya perut yang membesar gitu. Lain halnya kalau udah 16 minggu, udah mulai trimester 2. Trimester 2 sampai trimester 3. Biasanya kalau yang ibu yang perutnya besar atau yang tubuhnya besar nih, terlihat perut yang membesarnya itu ketika trimester 3. Karena kan memang perutnya udah besar ya. Trimester 3 mulai dia kelihatannya baru terlihat sangat jelas. Lain halnya kalau yang ibu yang tubuhnya kurus nih, mulai dari trimester 2 itu udah mulai terlihat nih. Udah mulai terlihat baby bumpnya, udah terlihat perut membuncitnya. Mulai trimester 2, 16 minggu, 17, 18 sudah mulai kelihatan. Tapi ibu yang tubuhnya gemuk tadi, ya yang memang dari sebelum hamil tubuhnya udah gemuk, mulai kelihatan sangat jelasnya biasanya udah trimester 3 udah mulai kelihatan jelas, karena memang badannya sebelum hamil juga udah gemuk gitu ya Bun ya. Nah, yang terpenting gini Bun ya, soal ukuran perut itu urusan nomor 2, nomor 3 lah. Yang terpenting dan yang paling utama adalah perkembangan janinnya sesuai dengan usia kehamilannya. Ya, baik itu di trimester 1, 2, dan 3, kita harus memantau secara rutin perkembangan janinnya, berat badan janinnya, sesuai nggak nih sama usia kehamilannya. Kadang terlihat seperti ini ya, kok bentuk perutnya sudah terlihat besar, tapi ternyata ketika diperiksa berat badan janinnya kurang. Nah, ya itu kenapa ukuran perut itu kita bilang nomor 2 kan atau nomor 3 kan. Yang penting itu tadi, perkembangan janin sesuai nggak sama usia kehamilannya. Jadi di tiap trimester, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 kita rutin
memantau perkembangan janin dengan cara USG. USG boleh atau ke bidan juga bisa ya. Kalau di bidan kita lihatnya dari mengukur tinggi fundus uteri. Jadi ukuran perutnya kita bisa ukur ya untuk memperkirakan berat badan janin. Dan yang lebih akuratnya, yang lebih jelas itu bisa diukur berat badan janinnya dengan cara di USG ke dokter kandungan ya. Biasanya kalau dari pemeriksaan bidan ditemukan adanya kecurigaan ini perutnya terlihat kecil padahal usia kehamilannya sudah besar, itu biasanya langsung bidannya menyarankan untuk bunda melakukan pemeriksaan USG ke dokter kandungan untuk memastikan nih berat badan janinnya sesuai nggak sama usia kehamilannya. Baik bun, kita ke pertanyaan nomor 2 ya sekarang. Kapan sih Bu Bidan saya pengen denger detak jantung janin? Kan pasti penasaran ya bunda-bunda di rumah nih yang lagi hamil, waktu yang tepat kapan sih periksa supaya pengen kedengeran langsung nih detak jantung janinnya? Apakah pas pertama hamil itu langsung kedengeran detak jantungnya? Belum ya bun. Jadi waktu yang tepat itu, nah kita bagi dua nih bun ya. Kalau bunda periksa ke bidan ya menggunakan biasanya bidan itu menggunakan alat yang namanya Doppler. Ya, kalau pemeriksaan ke bidan alatnya kayak gini nih, Bun. Bisa dilihat di sini namanya alat Doppler. Nah, alat ini biasanya mulai bisa mendeteksi, mulai bisa kedengeran jelas nih kalau usia kehamilan udah 16 minggu. Mulai dari 16 minggu sampai di atas 16 minggu itu udah mulai kedengerannya jelas nih, Bun. Kalau menggunakan alat ini ya, kalau periksanya di bidan. Nah, tapi kalau bunda periksa langsung ke dokter kandungan, itu mulai usia kehamilan 6-7 minggu juga sudah kedengeran, Bun. Nah, kenapa? Karena alat USG itu lebih canggih, Bun. Kayak gini gambarnya. Nah, gitu ya, Bun ya. Jadi kalau bunda pengen cepet-cepet nih setelah hamil, ketahuan test pack positif, bunda langsung periksa, biasanya nggak langsung kedengeran nih. Kalau langsung periksa ya pada saat test pack positif, biasanya kelihatan dulu kantong kehamilan. Ya seperti itu, dari USG kelihatan kantong kehamilan, biasanya baru nanti dievaluasi sama dokter, disarankan untuk kunjungan ulang, bisa 1 bulan, bergantung kondisi ya, beda-beda setiap orang itu disarankan untuk kunjungan ulangnya sesuai kondisi masing-masing, biasanya 1 bulan bisa. Nah kemudian kalau 1 bulan itu berarti pas di usia kehamilan 6 atau 7 minggu itu udah mulai kedengeran bun detak jantung janinnya ya. Tentunya kalau perkembangannya sesuai dengan usia kehamilan gitu. Tapi kalau di bidan 16 minggu bun baru bisa kedengeran detak jantung janinnya. Oke, sekarang ke pertanyaan yang ketiga ya bun ya. Makanan apa sih yang sebaiknya dihindarin dulu nih pada saat hamil? Ya karena kan ini umum sekali ya bun ya, kita kan makan setiap hari. Sedangkan ibu hamil yang hamilnya baru awal pertama kali pasti khawatir, makan ini takut mengganggu perkembangan janin nggak ya, makan ini boleh nggak ya, makan itu boleh nggak ya. Nah gini ya bun ya, pada prinsipnya ibu hamil boleh makan apa aja ya, terutama yang bergizi seimbang. Tapi ada tapinya, sebaiknya hindari bun makanan yang mentah atau setengah matang ya. Seperti apa contohnya setengah matang? Steak ya, kemudian mentah sushi juga ada yang mentah ya. Tapi kalau bunda makan steak ini kan daging ya, termasuknya boleh dong, apa aja kan boleh. Si daging ini boleh dikonsumsi kalau matang, yang nggak boleh itu yang setengah matang atau yang mentah ya, lalap-lalapan itu sebaiknya dihindarin dulu. Kenapa? Karena khawatirnya itu masih mengandung parasit toksoplasma ya bun, kalau dia makanannya mentah atau setengah matang gitu. Yang dikhawatirkan si parasit toksoplasmanya itu bun, karena dapat mengganggu perkembangan janin, terutama di trimester awal. Karena trimester pertama ini masa-masa pembentukan awal, jadi bener-bener bun nutrisi yang masuk itu harus bagus ya, harus dengan gizi seimbang, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, kacang-kacangan, apa aja boleh ya bun, tapi itu tadi harus benar-benar matang. Nah, gak kerasa ya bun, sudah 3 pertanyaan aja nih dijawab. Bunda di rumah ada yang mau tanya lagi nggak? Kira-kira apa sih kekhawatiran bunda pada saat trimester pertama atau kekhawatiran bunda pada saat hamil? Kira-kira apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak bunda? Langsung aja tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab ya bunda, dan nanti akan dijawab dengan dibuatkan video seperti ini bunda. Jadi langsung aja bunda tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya bunda. Terima kasih bunda yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya bunda. Selamat malam.
这世上的人。